Assalamualaikum sahabatku. Bayangkan, puasa batin bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah perjalanan sunyi menuju keheningan terdalam di dalam diri manusia. Bila puasa jasmani mengekang tubuh dari keinginan dunia, maka puasa batin mengekang jiwa dari segala bentuk kegelisahan, hawa nafsu, dan ilusi yang menutupi cahaya hakiki. Dalam tradisi kebatinan Jawa dan tasawuf, puasa batin disebut sebagai laku pembersihan rasa, sebuah cara untuk memadamkan hiruk-pikuk dunia agar suara Tuhan bisa terdengar dari dalam dada. Puasa batin dimulai ketika seseorang tidak lagi mencari kenikmatan dalam makan, bicara, atau pujian, melainkan mencari keheningan dalam diamnya hati. Saat batin berpuasa, seseorang tidak hanya menahan diri dari makanan, tetapi juga dari amarah, iri, kesombongan, dan rasa memiliki yang berlebihan. Ia menutup pintu-pintu panca indera dari godaan dunia dan membuka satu pintu yang paling dalam, pintu kesadaran sejati. Di sanalah ruh manusia perlahan disucikan dari kegelapan yang melekat padanya. Para leluhur Jawa menyebutnya sebagai tirakat rasa, sebuah perjalanan untuk mengenali hakikat diri melalui sunyi. Mereka percaya, dalam diam dan penahanan diri, manusia dapat melihat bayangan dirinya sendiri yang selama ini tersembunyi. Puasa batin bukan ritual singkat, tapi proses panjang, di mana seseorang belajar untuk tidak bereaksi, tidak terburu-buru, dan tidak menghakimi. Seperti air yang tenang, batin yang berpuasa mampu memantulkan segala sesuatu dengan jernih tanpa terguncang oleh gelombang emosi. Dalam tasawuf, puasa batin dikenal sebagai makam fana, yaitu keadaan ketika ego mulai melebur. Seseorang yang menjalani puasa batin tidak lagi menuntut dunia agar sesuai dengan keinginannya, tetapi membiarkan hidup mengalir sesuai kehendak ilahi. Pada tahap ini, puasa batin bukan sekadar pengendalian diri, melainkan penyerahan total. Hati menjadi wadah kosong, bersih dari kesombongan dan keinginan, hingga cahaya kebenaran dapat masuk tanpa terhalang. Puasa batin juga mengajarkan manusia untuk melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian kesadaran. Ketika rasa sakit datang, orang yang berpuasa batin tidak lari, tapi menatapnya dengan tenang. Sebab ia tahu, di balik setiap rasa perih ada pelajaran tentang keterikatan. Semakin seseorang berani menghadapi rasa, semakin dalam ia menyelami dirinya. Hingga akhirnya ia memahami bahwa tidak ada penderitaan di luar dirinya. Semua berasal dari pikiran dan nafsu yang belum jinak. Orang-orang tua dulu sering berkata, "Siapa sing nguasani rasa, bakal nemu pangeran sejati." Barang siapa mampu menguasai rasa, maka ia akan menemukan Tuhan dalam dirinya. Sebab Tuhan tidak pernah jauh, hanya tertutup oleh kebisingan batin manusia. Ketika batin telah berpuasa, kebisingan itu perlahan lenyap, dan suara halus yang dulu tak terdengar kini mulai muncul. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari kedalaman diri, dari sumber kehidupan yang abadi. Puasa batin juga berarti menahan diri dari keinginan untuk mengubah segala sesuatu di luar diri sebelum diri sendiri berubah. Banyak orang ingin dunia tenang, tapi batinnya sendiri bergemuruh. Mereka ingin damai, tapi hatinya penuh kemarahan. Puasa batin mengajarkan kebalikannya. Ubah dirimu terlebih dahulu, maka dunia di sekitarmu akan ikut berubah. Karena kenyataan yang kita lihat hanyalah cermin dari keadaan batin kita sendiri. Dalam laku tirakat yang lebih tinggi, puasa batin tidak dilakukan dengan mengurung diri dari dunia, tetapi justru dengan hadir di dunia tanpa terseret olehnya. Seseorang bisa bekerja, berbicara, dan berinteraksi, namun di dalam hatinya ia tetap diam. Diam bukan karena tidak berkata, tapi karena tidak terikat. Ia menjadi seperti angin yang lewat, menyentuh tapi tidak melekat. Inilah puncak puasa batin, ketika seseorang hidup di dunia tanpa kehilangan kesadaran akan sumbernya. Puasa batin bukan tentang menyiksa diri, melainkan membebaskan diri dari perbudakan keinginan. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak menuruti setiap dorongan hati, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan tubuh ini, bukan pikiran ini, bukan pula keinginannya. Ia adalah saksi yang melihat semuanya diam tapi sadar, dan dalam kesadaran itu lahir ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun.
Banyak orang mengejar ilmu, harta, dan kekuasaan, tapi sedikit yang berani menempuh jalan sunyi puasa batin. Sebab jalan ini tidak menawarkan kemegahan, melainkan kehampaan. Namun justru di dalam kehampaan itulah seseorang menemukan kelimpahan sejati. Karena ketika semua telah ditinggalkan, yang tersisa hanyalah yang hakiki, cahaya Tuhan yang menyala di dalam hati manusia. Dan di titik itu puasa batin bukan lagi laku, tapi keadaan. Bukan lagi usaha, tapi kesadaran yang tumbuh alami. Seperti lilin yang meleleh karena panas cinta ilahi, ego perlahan lenyap, menyisakan cahaya lembut yang menerangi ruang terdalam jiwa. Di sanalah manusia benar-benar bebas, benar-benar damai dan benar-benar mengenal siapa dirinya. Puasa batin bukan sekadar menahan keinginan, tapi tentang mengenali siapa yang sebenarnya berkeinginan. Ketika seseorang mulai menahan dorongan dalam dirinya, ia akan melihat munculnya gelombang halus yang selama ini tersembunyi. Di sanalah ego menampakkan wajahnya. Ia ingin dipuji, ingin merasa suci, ingin dianggap telah mencapai sesuatu. Namun di titik itulah ujian sejati puasa batin dimulai. Sebab yang paling sulit bukan menahan lapar atau amarah, tetapi menahan diri agar tidak bangga atas kesucian diri sendiri. Para guru kebatinan Jawa sering berkata, nguasani rasa luwih, abot tinimbang, nguasani jagat. Menguasai rasa lebih sulit daripada menguasai dunia. Karena dunia bisa ditaklukkan dengan kekuatan, tetapi rasa hanya bisa ditaklukkan dengan keikhlasan. Orang yang menjalani puasa batin sejati harus berani menelusuri ruang-ruang gelap dalam hatinya, menghadapi bayangan dirinya sendiri, dan memaafkan luka yang selama ini disembunyikan. Puasa batin bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan menghadirinya tanpa keterikatan. Seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur tapi tetap bersih, demikianlah hati orang yang telah berpuasa batin. Ia bisa hidup di tengah hiruk pikuk dunia tanpa ikut kotor oleh nafsu dunia itu sendiri. Ia bisa marah, tapi tidak dikuasai amarah. Bisa sedih, tapi tidak larut dalam kesedihan. Inilah keseimbangan sejati, hidup di antara dua kutub tanpa kehilangan pusat kesadaran. Dalam tasawuf, puasa batin juga disebut sebagai lapar ruhani, di mana seseorang tidak lagi mencari kepuasan dari hal-hal luar, tapi dari kedekatan dengan Tuhan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi haus akan pujian atau perhatian manusia. Yang ia rindukan hanyalah kehadiran ilahi dalam setiap detak napasnya. Ia tidak perlu menunjukkan ibadahnya kepada dunia, karena batinnya sudah menjadi tempat sujud yang abadi. Ada kisah dalam dunia sufi tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana aku tahu jika puasaku diterima?" Sang guru menjawab, "Bila setelah puasa engkau tidak lagi merasakan keakuan, maka puasamu telah diterima." Sebab tujuan akhir dari semua laku spiritual, termasuk puasa batin, adalah lenyapnya keakuan itu sendiri. Selama masih ada aku, maka di sanalah hijab antara manusia dan Tuhan tetap berdiri. Puasa batin juga melatih manusia untuk tidak bereaksi terhadap setiap hal yang datang. Ketika dihina, ia diam. Ketika dipuji, ia tetap diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hatinya sudah berada di tempat yang tenang. Ia tahu bahwa semua pujian dan hinaan hanyalah bayangan sementara, seperti ombak yang datang dan pergi. Ia tidak melawan, hanya menyaksikan. Dari kesaksian itulah lahir kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa puasa batin adalah gerbang menuju suwung, keadaan kosong yang bukan berarti tiada, melainkan hening dari segala bentuk dualitas. Dalam suwung tidak ada baik dan buruk, tidak ada benar dan salah. Yang ada hanyalah kesadaran murni yang menyaksikan segalanya tanpa menilai. Orang yang telah mencapai suwung akan melihat kehidupan bukan sebagai medan perjuangan, tetapi sebagai permainan suci antara cahaya dan bayangan. Di dalam puasa batin, setiap rasa lapar dan haus menjadi pesan dari alam. Lapar mengajarkan kerendahan hati, haus mengajarkan penerimaan. Setiap detik menahan diri adalah latihan untuk menundukkan ego yang selalu ingin lebih. Ketika seseorang mampu berpuasa, bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari pikiran negatif, dari rasa ingin diakui, dari keinginan menguasai orang lain, maka saat itu batinnya mulai bersih dan pintu cahaya terbuka sedikit demi sedikit.
Puasa batin juga mengajarkan makna kesabaran yang sejati. Sabar bukan berarti menahan diri tanpa bergerak, tapi tetap tenang meski badai mengguncang. Orang yang sabar tidak kehilangan arah walau semua jalan tampak tertutup, karena ia tahu bahwa setiap hal datang pada waktunya. Puasa batin membuat seseorang tidak tergesa-gesa, karena ia telah belajar untuk mempercayai aliran waktu dan kehendak ilahi. Dan ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian yang tidak berasal dari luar, tapi dari kedalaman jiwanya sendiri. Suara hatinya menjadi lembut, pikirannya menjadi jernih, dan langkahnya menjadi ringan. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan karena ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang disadari. Pada akhirnya, puasa batin bukan tentang menjadi suci, tapi tentang menjadi sadar. Bukan tentang menolak dunia, tapi tentang menyadari dunia apa adanya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, manusia akan memahami bahwa yang ia cari selama ini, kedamaian, cinta, dan kebenaran, tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kebisingan yang diciptakannya sendiri. Itulah makna terdalam dari puasa batin, menenangkan gelombang hati sampai airnya kembali bening, agar wajah Tuhan dapat dipantulkan tanpa distorsi.